Ada mahasiswa yang diindikasi bunuh diri. Ada beberapa orang yang menjadikan si tragedi itu leluconnya. Tanggapan Pak Guru tentang kejadian tersebut? Iya, saya lihat orangnya gitu dan saya juga khawatir kalau saya ketemu dengan orang dengan gelagat seperti itu. Jadi saya mohon maaf ya, orang-orang yang ada indikasi diri teh suka kelihatan. Ya kadang seringnya nggak kelihatan gitu, tapi ada beberapa karakteristik kecemasan, ada beberapa karakteristik kekecewaan atau penderitaan yang berakumulasi gitu. Nah, saya tuh kemarin tuh asal lihat orang ini tuh menampakkan keceriaan yang dibikin-bikin gitu. Jadi saya tuh menduga ini tuh emang orangnya sangat bermasalah. Oh, pada saat video itu ya, video yang viralnya ya, video yang perkenalan dia di kampus. Iya, jadi memaksakan diri untuk nampak ceria gitu lah, atau nampak lebih lucu gitu lah, atau yang semacam itu gitu. Jadi saya pikir orang ini memang seharusnya teridentifikasi lebih awal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah begitu. Kemudian yang kedua, kasus bullying itu juga adalah kasus yang masih menjadi fenomena umum di lembaga pendidikan kita. Karena lembaga pendidikan kita tuh juga bagaimanapun masih sangat feodal dan primordial gitu. Jadi masih ya jauh lah dari kesan ideal tuh masih jauh gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada bullying-bullying yang seperti itu ya di Indonesia tuh tidak boleh disangkal gitu ya, pasti ada yang seperti itu. Nah, tapi apakah si orang itu meninggal bunuh diri gara-gara dibully? Kita juga belum tahu, jadi jangan dulu menghakimi gitu. Investigasi dulu. Nah, di kita media-media sosial itu bergerak lebih cepat daripada kasus dan proses hukum. Betul. Itu tuh lebih cepat dan kita tuh kejadiannya tuh sering kejadian kayak gini tuh. Dewa Kipas main catur Oh iya nih. benar. Disanjung-sanjung, nu batu digogoreng, terus balikan deh gitu. Wah, please lah masyarakat Indonesia kita tuh biasakan ya menunda mengambil kesimpulan, memberi kesempatan agar kasus itu tuh selesai dan diketahui benar gitu. Kita belum tahu motif jatuhnya apa, kita belum tahu kejadiannya seperti apa, apakah dibully atau tidak, itu juga masih dugaan gitu dan sebagainya. Kita tuh bersimpatinya silahkan dahulukan. Kemudian mengambil pelajaran supaya stres itu tidak mengarahkan kita pada dan sebagainya, itu bisa kita dahulukan. Tapi untuk menghakimi orang-orang yang diduga menjadi bagian dari situ dan kita sebenarnya belum jelas dan belum diberitakan juga, mendingan itu kita tunda aja dulu. Kalau mereka memang orang-orang yang membuli, ya tidak boleh lulus. Saya setuju itu. Tapi kalau mereka tidak berempati atas kejadian itu lebih karena mereka tuh bodoh akut gitu. Itu penyakit mental sih. Itu penyakit mental atau kebodohan akut gitu. Punten ya punten. Tapi bisa dimaafkan gitu. Sejauh mereka semua itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang keji. Bully yang paling menyakitkan itu yang intensitasnya tinggi. Jadi, nah ini misalkan kejadian di pesantren balik lagi. Kenapa bully itu intensitasnya tinggi dan dampaknya besar?